Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bagikan kepada kita semua berita yang cukup membuat saya kaget. Ya jelas, ya saya dibuat kaget saja mendengarkan berita ini. Ya, dimana kalau kita melihat dan seperti juga yang saya sudah bagikan kemarin, bahwa di Swedia akhir-akhir ini sedang heboh soal aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh aktivis anti-Islam, ya kan? Lalu kemudian kita mendengarkan, ya seperti yang sudah saya bagikan, ketika ada seorang pria yang melakukan pembakaran Al-Quran, tiba-tiba ada seorang wanita bule yang diketahui adalah beragama Kristen Lutheran yang mendatangi pria pelaku pembakaran Al-Quran ini dan menghentikanlah pria yang melakukan pembakaran Al-Quran. Tapi yang membuat saya jadi kaget itu adalah bukan saya tidak sepakat dengan aksi yang dilakukan oleh seorang wanita yang menghentikan pembakaran Al-Quran, bukan. Tapi yang lucunya itu, yang membuat saya jadi kaget itu adalah ketika wanita ya yang melakukan penghentian untuk pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh seorang pria ini malah ditahan oleh pihak kepolisian di Swedia. Nah ini benar-benar lucu sekali ya. Nah ayo kita akan lihat saja teman-temannya, dan saya akan tampilkan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Seperti apa yang ada di layar, ini saya ambil ya dari situs berita1.com dengan sebuah judul berita di sini seperti yang saya blog. Hentikan aksi Salwan Momika bakar Al-Quran, wanita ini malah ditahan polisi Swedia. Wow, ini sangat lucu sekali ya, ini mengagetkan kita. Ini berita diterbitkan pada hari Sabtu yang lalu, 19 Agustus 2023 ya, pada pukul 17:06 waktu Indonesia Barat. Nah ini dia seorang pria yang hendak melakukan, yang sudah melakukan pembakaran Al-Quran ya, dan ini juga dia wanita yang menghentikannya, dan inilah wanita yang ditahan oleh pihak kepolisian tersebut teman-teman ya. Nah kita akan coba lihat saja apa yang dituliskan di berita ini ya. Oke, jelas ya, ini dari berita1.com. Sebentar saya akan lihat dulu. Nah saya akan blog sebelumnya. Ini dia, seorang wanita yang mencoba menghentikan aksi aktivis anti-Islam Salwan Momika bakar Al-Quran di depan kedubes Iran di Stockholm malah ditangkap polisi pada hari Jumat ya, 18 Agustus 2023 ya. Nah ini ya, kita akan coba baca saja teman-teman. Sebuah video beredar menunjukkan wanita itu mendatangi ke Salwan Momika dan menyemprotkan bubuk putih ke arahnya sebelum dia dicegat oleh petugas polisi berpakaian preman yang membawanya pergi. Salwan Momika tampak tertegun namun tidak terluka, kemudian melanjutkan demonstrasinya yang telah diizinkan oleh polisi. Oke, kita akan bacakan saja terlebih dahulu teman-teman ya. Lalu selanjutnya ini dia, juru bicara polisi Tolhak mengatakan wanita yang tidak disebutkan identitasnya oleh polisi ditahan karena dicurigai mengganggu ketertiban umum dan melakukan kekerasan terhadap petugas polisi. Oke, yang pertama kita melihat ada seorang pria yang melakukan pembakaran Al-Quran, ya kan? Lalu kemudian ya, ketika wanita ini melihat ada aksi tersebut, dengan sesegera mungkin dia mendatangi pria ini dan menyemprotkan bubuk putih ke pria yang melakukan pembakaran Alkitab dengan maksud menghentikan pria ini membakar Alkitab. Tapi yang herannya dikatakan wanita ini malah ditangkap oleh polisi dengan alasan karena dia dicurigai mengganggu ketertiban umum dan bahkan melakukan kekerasan terhadap petugas polisi. Nah ini agak lucu sekali teman-teman ya. Padahal jelas-jelas apa yang dilakukan oleh seorang pria pembakar Al-Quran jelas-jelas itu aksi yang tidak terpuji tentunya ya, tindakan yang tidak baik ya. Maka itu sebabnya wanita ini dia nggak mau kalau aksi pria ini malah dilanjutkan atau diteruskan untuk dilakukan. Itu sebabnya dia datang ya, lalu menyemprotkan bubuk putih itu.
Ya, artinya bahwa maksud daripada wanita bule ini adalah maksudnya baik. Ya, artinya jangan terjadi yang namanya pembakaran Al-Quran. Tapi saya nggak ngerti ya, kenapa bisa ibu ini, wanita ini ditahan oleh polisi. Apakah benar ia melakukan kekerasan terhadap polisi? Ya, saya pikir enggak ya. Ini menurut saya teman-teman. Jadi justru sebaliknya, ya kan? Apa yang dia lakukan adalah membantu polisi. Ya, jangan sampai ada yang melakukan pembakaran Al-Quran ya, karena itu adalah kitab suci saudara kita Muslim ya. Oke, kita akan lanjut saja teman-teman. Tentunya mereka yang lebih tahu bagaimana hukum atau aturan yang berlaku di negara Swedia tentunya teman-teman ya. Oke, lalu kita akan bacakan saja di sini. Salwan Momika, seorang pengungsi dari Irak, bayangkan ya, telah beberapa kali melakukan aksi penodaan terhadap Al-Quran dalam serangkaian protes anti-Islam yang menimbulkan kemarahan di banyak negara Muslim. Polisi Swedia telah mengizinkan demonstrasinya dengan alasan kebebasan berbicara sambil mengajukan tuduhan ujaran kebencian awal terhadapnya. Jadi rupanya pria yang melakukan pembakaran Al-Quran ini berasal dari Irak. Artinya benar-benar asli orang Arab ya, tetapi dia melakukan penodaan terhadap Al-Quran. Ya, apapun itu kitab sucinya teman-teman ya, tidak dibenarkan kalau kitab suci tersebut dibakar ya. Jadi kita jangan diadu domba soal ini semua. Jadi apapun itu agamanya, dia punya kitab suci, itu nggak boleh dibakar karena itu adalah sebuah penghinaan atau penistaan terhadap agama tersebut ya. Lalu kemudian jaksa Swedia sedang menyelidiki apakah tindakan Salwan Momika ini diperbolehkan berdasarkan undang-undang ujaran kebencian Swedia yang melarang hasutan kebencian terhadap kelompok atau individu berdasarkan ras, agama atau orientasi seksual. Salwan Momika mengatakan protesnya menargetkan agama Islam, bukan orang Muslim. Oke, jadi dia lebih ke organisasi seperti teman-temannya atau ke agama, bukan ke pengikut daripada agama tersebut ya. Pembakaran Al-Quran telah memicu protes kemarahan di negara-negara Muslim, serangan terhadap misi diplomatik Swedia dan ancaman dari ekstremis Islam ya. Jadi di sini kita nggak mau membela satu agama ya, karena kita percaya bahwa agama tidak menyelamatkan, tapi kita lebih kepada bagaimana kita hidup toleransi ya, kita hidup dengan cinta damai tentunya ya. Oke, lalu kita akan coba bacakan saja ini. Swedia pada hari Kamis menaikkan kewaspadaan terornya ke tingkat tertinggi kedua, mengatakan negara itu telah menjadi target prioritas kelompok teroris ya. Salwan Momika mengatakan dia akan terus membakar Al-Quran meskipun ada ancaman yang diarahkan padanya dan Swedia, dengan mengatakan dia ingin melindungi penduduk Swedia dari pesan-pesan Al-Quran. Saya nggak ngerti teman-temannya. Yang penting dia ini juga kita harus melihat dia dari Arab tentunya, dan mungkin pastinya dia adalah seorang yang dari Islam juga dulu, tapi saya nggak ngerti kenapa bisa dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi apapun juga kita tidak senang ya, atau tidak sepakat atau tidak meyakini agama apapun itu, maka bukan berarti kita dibenarkan kalau kita membakar kitab suci ya, sesuatu agama yang kita tidak senangi ya. Itu saya pikir ya. Lalu berikutnya, para pemimpin muslim di Swedia telah meminta pemerintah untuk menemukan cara menghentikan pembakaran Al-Quran. Swedia mencabut undang-undang penghujatan pada tahun 1970-an dan pemerintah mengatakan tidak berniat untuk memperkenalkannya kembali. Namun pemerintah pada hari Jumat mengumumkan penyelidikan tentang kemungkinan hukum yang memungkinkan polisi menolak izin demonstrasi karena masalah keamanan nasional. Dan yang terakhir ini dia, menurut Menteri Kehakiman Gunnar Strömmer, pihaknya akan mempelajari undang-undang di negara-negara seperti Prancis, Norwegia dan Belanda yang memiliki kebebasan berbicara yang luas tapi lingkup yang lebih besar untuk memasukkan keamanan dalam jenis penilaian ini. Oke teman-teman ya, jadi ya semuanya kembali ke mereka, tapi heran saja ketika seorang yang melakukan aksi untuk menghentikan pria yang membakar Alkitab justru malah ditahan oleh polisi ya. Semoga saja kita akan mendapatkan bagaimana kabar selanjutnya soal wanita yang ditahan. Sekian saja untuk pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamas.